Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Ini kok saya masih menengok ke sebelah sini, saya matikan dulu. Hari ini saya tidak live streaming karena tadi pagi sempat ada trouble internet, jadi saya sempat connect ke ke hotspotnya handphone. Jadi karena ini baru saja diinformasikan hotspotnya sudah berfungsi lagi. Jadi sementara saya tidak live streaming kan dulu, nanti dari Zoom meeting ini aja yang saya unggah lagi ya. Makanya tadi saya menunggu dulu dijadikan co-host dari admin. Kemudian saya baru bisa nge-record di Zoom meeting ini untuk nanti saya simpan ke komputer atau ke laptop. Jadi kalau misalkan saya tidak jadikan admin, saya akan merekamnya menggunakan aplikasi yang lain ya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, dan juga kuota yang cukup ya untuk bisa kuliah daring kembali. Walaupun mungkin kawan-kawan melihat di luar sana sudah ada yang kuliah secara offline atau pertemuan tatap mukanya secara offline ya, secara luring. Nah, karena saya ingin sekali melihat si Anam ini yang mana sih orangnya. Karena ini kalau saya ketemu di jalan bisa jadi saya tidak bisa menegur rekan-rekan sekalian. Karena apa? Karena secara formal memang tidak pernah bertemu secara langsung kita ya. Jadi dari awal semester atau bahkan kalau yang sudah ketemu saya di sejak 2019 gitu ya, itu sampai sekarang belum pernah ketemu sampai sekarang, jangan-jangan gitu ya. Maksudnya yang 2019 itu kan ada sebagian yang di sini yang kebetulan dosen penasihat akademiknya adalah saya, dan saya lupa apakah sudah pernah ketemu apa belum gitu. Bisa jadi sudah pernah ya, bisa jadi di awal 2019 karena memang belum. Pas PTTMB Pak. Sudah pernah ya? Pas PTTMB. Oh ya, PKMB ya. Tapi belum pernah secara langsung ya ketemu ya kita ya. Belum pernah Pak. Baik. Nah itu dia baru PKMB kata Anam. Jadi itu yang saya masih istilahnya angan-angankan lah istilahnya. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari sama-sama. Coba saya pin dulu ya, biar agak besar ini. Walaupun ya mungkin nanti terlihat. Nah, agak kabur ya. Di depan ini sekarang saya bawa lagi robot yang kemarin, tapi sekarang kita akan coba jalankan ini. Ini kalau misalkan saya beri baterainya saya ini kan nanti juga tidak kelihatan. Mungkin biar tidak mengganggu nanti saya akan matikan background-nya ini. Jadi biar bisa terlihat lebih lebih jelas nanti. Karena ini kan background hijau di belakang saya jadi background virtual background yang sekarang. Nah, coba view-nya dulu juga baik. Sudah ada sekian banyak orang yang hadir ya, kita coba sapa dulu. Tadi sudah ada Anam yang sudah menghidupkan kameranya, jadi saya langsung saja menyapa teman kita Isbal Anam ya. Dan sekarang sudah ada Zainal Haryandi, Nur Mutakin, Aditasa, Alexander Janu, Nur Hasna, Siti Mariana, Tri Prasetyo, Mahfuz Zikri, Arif Maulana, Sabdayan Nur. Tadi Anam sudah di awal, Widya Kristiani, Wenta, kemudian Syafi'i, Meliana, Muhammad Syihab, Riki Daniel, Exal Tiasera, kemudian Khairul Rijal, Adril, dan Ilmi. Ini satu lagi kayaknya ada satu lagi ya, Muhammad Ilmi ya. Ada dua Ilminya. Baik, sambil jalan coba saya share screen dulu ya. Sambil menunggu kawan-kawan yang ini. Mungkin ada yang nunggu-nunggu di enggak deh. Kalau yang di Zoom sekarang enggak menunggu di ini ya, menunggu di YouTube. Mungkin yang rekan-rekan yang lain. Karena memang kita mencoba berbagi ilmu itu tidak hanya yang kuliah di sini ya, di Sindik Banjarbaru. Oh ya, ini saya dulu sedikit. Kita sudah melakukan kerjasama dengan yang ada di luar sana ya, walaupun memang secara putih itu belum, tapi secara kesepakatan kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa kampus ada yang di Purwokerto, ada yang di
Jakarta, ada yang di Tangerang, ada yang di Yogyakarta juga, terkait program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Itu nanti rekan-rekan sekalian yang semester depan ingin ikut kuliah di kampus di luar sana, itu nanti boleh ya. Termasuk nanti rekan-rekan di luar sana juga yang sudah kita jalin kerjasama itu bisa nanti ikut serta di tempat kita nih kuliah ya. Jadi termasuk kalaupun misalkan tidak ikut di situ, nanti kita akan buka saja ya. Seperti sekarang kalau yang live di YouTube gitu ya, walaupun hari ini tidak live di YouTube, itu siapa saja boleh ikut kuliah ini tanpa harus secara formal mungkin mendaftar di Civic Major baru, kemudian menjadi mahasiswa dan memprogramkan di KRS-nya mata kuliah ini. Jadi ini saling berbagi saja karena sudah zamannya tidak harus disimpan, tidak harus berbayar gitu ya. Nah, termasuk nanti kawan-kawan juga yang kalau semester depan ingin kuliah di kampus lain itu nanti silahkan ya, ikut programnya. Nanti setiap kapan ada jadwalnya kuliah di sana ikut secara daring gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti sudah secara offline diizinkan atau secara luring, maka nanti rekan-rekan yang ingin berangkat langsung ke situ, ke Jogja ataupun ke Purwokerto ataupun ke Jakarta silahkan gitu. Tapi nanti untuk akomodasi, maksudnya kos segala macam termasuk konsumsi itu ditanggung secara pribadi ya. Artinya di kerjasama ini hanya UKT atau SPP-nya aja yang secara kerjasama ini gratis. Jadi kawan hanya rekan-rekan sekalian hanya bayar SPP di Civic Manyar baru. Nanti untuk yang ke kampus kita kerjasama yang kita saling kerjasama itu tidak perlu bayar SPP atau UKT lagi. Seperti itu ya. Nah, itu sekedar informasi. Baik, kita masuk lagi ke materi kita. Kita sudah banyak sekali ya membahas materi terkait dengan pemrograman robotika ini. Dan tidak terasa sudah di pertemuan ke-6, artinya di minggu berikutnya atau di pertemuan berikutnya itu sudah harus UTS. Walaupun sementara saya atau kami belum dapat edaran dari Prodi terkait dengan UTS. Hanya saja biasanya di pertemuan ke-7 itu adalah jadwalnya ujian tengah semester, gitu ya. Baik, kita lihat kita sudah membahas apa saja. Kenapa ini selalu atau setiap pertemuan saya perlihatkan, karena saya pun lupa kadang-kadang. Kita sudah membahas apa saja gitu ya. Di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya ini, ya tidak perlu saya sebutkan satu-satu ya, bisa dibaca di situ. Nah, kita sudah di 5 pertemuan sebelumnya, dan hari ini kita masuk ke yang 6 ini ya. Mungkin sedikit berbeda dari yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Saya ubah sedikit di dasar di yang ke-6 ini. Karena di pertemuan sebelumnya kita juga membahas terkait dengan driver motor yang menggunakan IC atau chip ya. Nah, hari ini kita akan coba fokus ke yang relay. Jadi nanti akan kita lihat dulu ya, seperti apa nanti kita sebelum melakukan programming atau pemrograman. Nah, ini kita ulangi saja ya, terkait dengan jenis, komponen pembentuknya, kemudian sensor yang digunakan apa saja. Kita belum menggunakan sensor di pertemuan kali ini. Kemudian kita juga sudah bahas terkait dengan kalau kita menggunakan si Galileo seperti apa, kalau kita menggunakan microcontroller yang terpasang di Arduino seperti apa, dan Arduino yang digunakan di mata kuliah ini di semester yang tahun lalu ya, di semester ganjil di tahun lalu, di tahun 2020, itu adalah Arduino Uno yang menggunakan juga sama Atmega 328. Nah, seperti halnya yang kawan-kawan sudah pernah pelajari di mata kuliah mikrokontroller juga menggunakan Arduino Uno. Tapi hari ini kita atau di pertemuan atau di kuliah robotika di semester ini kita akan gunakan ini. Ini ya, yang kecil ini Arduino Nano ya. Nah, jadi robotnya sebesar ini. Robotnya sebesar ini. Nah, hilang-hilang nih. Karena dia terdetek. Aduh. Nanti saya hilangkan aja ya backgroundnya, mungkin untuk memperjelas apa yang saya perlihatkan ke rekan-rekan sekalian. Coba sebentar. Kalau saya ubah dulu ya, ntar. Virtual backgroundnya saya matikan dulu. Nah, biar saya terlihat backgroundnya berwarna hijau, tapi ini bisa terlihat dengan jelas. Nah, ini kan tidak ada yang ganti. Nah, ini kontrolnya sekecil ini ya, untuk robot yang sebesar ini. Jadi jangan melihat
dari secara fisik, ini kok kecil sekali, apakah bisa mengontrol dengan robot sebesar ini? Robot yang lebih besar dan ini pun sebenarnya bisa dikontrol ya, karena kita hanya perlu nanti mikrokontroller ini dan nanti ada baterai. Saya sudah bawa juga baterai. Ini baterai kecil. Karena sudah saya cek juga di apa namanya website Arduino Nano, itu dia bisa maksimal ya untuk power supply itu 12 volt, ini 11,1 volt, jadi cukup aman untuk nanti digunakan sebagai supply dari si ininya, jadi tidak harus menggunakan USB lagi nanti ya, untuk dia bisa berjalan secara mana tadi virtual background saya hilang. Tadi ya, saya masuk lagi ke virtual background. Nih. Maaf, ganti virtual background. Baik, setelah kita teruskan dulu ya. Baik, ini dulu, mungkin ada yang mau bertanya, ini ada si siapa teman-teman, Faisal ya. Muhammad Faisal. Kadang-kadang ribet juga nih. Ada Gusman juga yang sudah hadir ya. Baik, yang kelima tadi sudah ya. Yang karena hari ini kita masuk ke sini. Nah, jadi robot adalah yang robot beroda 4, kemudian driver kita gunakan modul relay ya. Modul relaynya 4 channel. Nanti silakan dicari saja di Google untuk lebih detailnya driver yang berbasis relaynya seperti apa. Sebenarnya kalau yang di luaran sana itu memang tidak hanya untuk motor ya, tapi kali ini relay ini kita gunakan untuk keperluan mendrive motor. Nah, nanti di sini saya menggunakan baterainya ada 2 atau sumber power atau dayanya 2, satu untuk khusus motor, satu lagi untuk si mikrokontrollernya. Mikrokontrollernya saya menggunakan ini. Maaf nih, kalau ada hilang-hilang. Baterai lipo, baterai sebenarnya ini baterai untuk robot humanoid yang pernah saya bawa itu ya. Ini baterainya itu saya pakai. Untuk si ininya sendiri, untuk si motornya sendiri itu menggunakan baterai 18640 ya. Itu ada 2, jadi nanti totalnya ada 7,4, 3,7 dikali 2 itu sama dengan 7,4 volt. Kurang lebih ya, tapi kalau diukur bisa jadi sampai 8 volt gitu. Nah, mudah-mudahan aja tidak jebol ini di motornya ya. Motornya katanya kemarin motor 12 volt. Kalau hanya 8 volt itu saya kira tidak masalah ya. Baik, kita lihat dulu ya, atau kita ingat-ingat dulu blok diagram dari si motor. Terus tadi alhamdulillah, robot sudah kita rakit. Sekali lagi mohon maaf ini belum sempat mengedit video yang terkait dengan merakit itu. Sebenarnya ada maksudnya juga. Nanti itu saya jadikan bahan untuk UTS ya, pekan depan atau pertemuan berikutnya. Jadi sekalian aja sebelum saya edit, masih saya edit, nanti saya selesaikan editingnya, saya unggah, kemudian nanti itu yang jadi bahan. Nanti ada 2 ya kurang lebih hanya soal UTS-nya. Jadi ini spoilernya dulu istilah anak-anak sekarang ya, spoiler atau apa sih bahasa ininya, bocorannya dulu. Tapi bukan bocoran soalnya, hanya bocoran. Bisa jadi nanti soalnya juga ada bocorannya. Tapi ini kisi-kisinya dulu. Dan nanti ada 2 soal terkait dengan perakitan robot yang kemarin saya perlihatkan itu ya, tapi memang katanya kalau di Zoom ini di play itu biasanya putus-putus. Memang seperti itu katanya ya kasusnya, nanti bisa langsung ditonton pada saat sudah saya unggah di YouTube saja. Nah, kita lihat dulu ya blok diagramnya ini yang kemarin. Bentar, saya pinggirkan dulu nih foto saya atau gambar sini mengganggu. Nah, ini langsung saya perhatikan ya, karena sudah dijelaskan satu-satu di pertemuan sebelumnya. Nah, ini biar tidak mengganggu, ini satu saja. Speaker view-nya mana? Saya stop dulu share screen-nya. Speaker view. Oke. Sekarang speaker view ini Ibrahim Sabirin dan saya share screen. Oke. Kok yang muncul Ibrahim Sabirin di sini. Saya pin dulu aja ya.
Saya pin. Oke, satu. Nah, baik, saya sudah pin, mudah-mudahan gambarnya terlihat nih. Yang pertama, bentar, kita harus nyari lagi nih, pointer. Nah, inilah mengajar kalau online ini sulitnya seperti itu ya. Iya, terlihat. Kok hilang kalau saya matikan spotlightnya sampai yang dan tidak mengganggu. Nah, yang pertama kita menggunakan Arduino Nano ya, yang tadi sekali lagi terpasang ATmega 328 di dalamnya. Tapi pada saat saya menggunakan Arduino IDE yang terbaru, itu nanti ada pilihan untuk dia menggunakan ATmega 328 tapi versi yang lama. Nah, itu dia. Nanti saya perlihatkan lagi aja ya. Karena pada saat saya coba, kok nggak mau ngeprogram. Pada saat saya ubah, oh ternyata ini settingnya. Jadi dia di program atau di aplikasi Arduino IDE yang terbaru itu ya. Pada saat kita pilih boardnya Arduino Nano, kemudian nanti ada pilihan lagi dia menggunakan bootloader yang lama atau bootloader yang baru. Nah, karena mungkin bisa jadi ATmega 328 yang di Arduino Nano terbaru itu sudah menggunakan bootloader yang terbaru, jadi dia ada memberikan pilihan seperti tadi, ini yang lama apa yang baru, karena saya tahu ini sudah lama nih, sudah beberapa tahun gitu ya, jadi sudah saya pilih yang lama, bootloader lama, baru mau terprogram jadinya. Itu nanti sekedar sharing atau pengalaman aja ya, biar nanti pada saat ada yang mencoba juga, mungkin ada yang punya Arduino Nano lama seperti ini, kemudian menggunakan Arduino IDE yang baru, terus nggak bisa terprogram, itu salahnya hanya di situ. Baik, di sini ada Arduino Nano yang include di dalamnya regulator 5 volt. Jadi walaupun nanti saya atau kita berikan supply sebesar 11 volt ya dari baterai ini, itu nanti dia akan insya Allah aman. Nah, di sini sudah saya tulis baterai supply-nya ya, atau power supply-nya menggunakan baterai lithium polimer ya sebenarnya. Yang saya gunakan itu 11,1 volt. 11,1 volt. Itu kalau di spesifikasi kalau beli itu 3 sel ya. Karena satu selnya itu 3,7 volt, 3 kali 3 menjadi 11,1 volt ya. Ya mohon maaf ini masih tertulis 7,4, sebenarnya 11,1 nih. Bentar saya perbaiki dulu. Stop sebentar, saya masuk dulu. Biar tidak menyesatkan. Oke, kita simpan. Slide show lagi, current. Oke. Presentation. Oke, kita masuk lagi ke Zoom. Share screen lagi. Ya. Mohon maaf ya. Nah, ini biar tidak menyesatkan sekali lagi. Regulator yang ini juga 11,1 volt ini ya, sebenarnya masuk juga ke ini ke relaynya. Tapi nanti dia akan terpisah power supply-nya untuk yang ke ke motor ya, itu yang terpisah. Jadi di sini saya tulis yang ke motor itu ada 7,4 volt, tapi yang ke drivernya itu nanti yang 11,1 diregulasi menjadi 5 volt lagi, kemudian masuk ke driver. Karena untuk menggerakkan si relay dia perlu tegangan 5 volt. Relay itu seperti apa ya? Dia seperti saklar elektronis ya. Jadi kalau misalkan kita menghidup mematikan lampu di rumah gitu, itu kan saklarnya saklar mekanik tapi manual. Nah kalau yang ini dia saklarnya semi apa ya, elektronis, dia memang elektronis ya. Jadi manualnya itu kita hanya memberikan tegangan ke pemicunya ya, ke pemicu si relaynya atau supply-nya si relay. Nanti relay yang menggerakkan switch-nya atau saklarnya. Jadi saklarnya tidak kita gerakkan secara manual, nanti kita menggerakkannya dengan memberikan tegangan. Nah, makanya namanya kalau boleh saya beri mikrofonnya mikrofonnya Rina.
Aprina saya mute dulu ya, karena mikrofonnya hidup dan berbunyi rasak-rasak di Zoom-nya. Baik. Kemudian untuk si Arduino Nano nanti memberikan sinyal kontrol ya, ada 4 sinyal kontrol. Jadi kalau di driver yang menggunakan chip itu ada 6, kalau sekarang hanya 4. Nanti gunanya hanya untuk memberikan arah dari relay yang 4 itu yang mana yang hidup, kemudian apakah dia semuanya hidup, apakah bergantian hidupnya, dan pergantian itulah nanti yang membuat si roda kanan roda kiri itu bisa berputar searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Makanya di sini saya tulis CW atau counter clockwise ya, mohon maaf. Kemudian counter clockwise di sini atau CCW. Itu istilah-istilah baru juga ya untuk putaran motor. Nah, CW atau CW itu counter clockwise ya, itu searah jarum jam. Yang ini CCW atau counter clockwise itu adalah berlawanan jarum jam, seperti itu ya. Nah, itu yang kemudian nanti akhirnya bisa menggerakkan robot itu maju, mundur, belok kanan, belok kiri, itu ya. 4 gerakan itu. Dengan kombinasi nanti dari informasi atau sinyal kontrol yang kita berikan ke modul drivernya. Baik, sampai situ dulu nih, biar tidak tambah bingung, karena ini nanti jadi bahan untuk UTS. Saya stop dulu sampai sini. Ini sudah jam 9:28. Kita tadi mulainya jam 9:03 atau 4 menit ya. Baik, hampir setengah jam ini belum masuk ke program ya, baru sampai sini nih. Kira-kira sudah bisa dipahami apa tidak ya? Nah, nanti saya atau belum berikan terkait dengan koneksinya. Ini ada di sini nih. Kalau di sini kan masih secara umum ya, blok diagramnya ya. Jadi kalau nanti membuat penelitian atau skripsi terkait dengan robot itu nanti ada 2. Boleh ya, maksudnya dengan menggunakan yang seperti ini, kemudian bisa lagi nanti didetailkan ya, atau nanti menggunakan gambar yang setelah ini ya, setelah ini ada gambar yang mikrokontrolernya, kemudian si drivernya, kemudian si motornya, dan juga rodanya. Nah, untuk lebih detailnya, kemarin juga sudah sempat kita singgung ya, kalau PC atau laptop menggunakan Arduino IDE itu ke Arduino Nano-nya, itu menggunakan digital port 0 dan port 1. Makanya kedua port itu saya tidak gunakan atau jarang sekali digunakan. Karena kalau misalkan kita hubungkan ke ke perangkat luar atau ke perangkat yang ingin kita kendalikan, itu bisa bermasalah pada saat kita memprogram. Karenanya digital port 0 dan port 1 itu tidak digunakan, atau saya open saja, karena dia sudah secara internal nanti terhubung ke port USB ini, ke port USB ini ya. Nah ini mungkin ada, nah ini kabel sini ya, lewat ini dia menggunakan jalur port digital 0 dan port digital 1. Karenanya itu saya tidak gunakan. Kemudian ini power pot ya, itu sudah tahu kira rekan-rekan sekalian, untuk dia bisa dijalankan si Arduino ini perlu power. Tadi sudah kita sebutkan dia menggunakan baterai 11,1 volt, nanti akan diregulasi atau diturunkan tegangannya menjadi 5 volt oleh ada regulator 5 voltnya di Arduino Nano board-nya. Kemudian untuk mengontrol si driver atau relay modul tadi, ini D-nya ke atas ya, mohon maaf nih. Driver harusnya driver motor gitu, modul relay. Ini harusnya saya kecilkan dikit ya. Nah, itu kita menggunakan jalur port 4567. Kenapa saya menggunakan itu? Karena nanti pada saat kita menggunakan si driver yang menggunakan chip ya, L298, itu kita tidak perlu lagi mengubah programnya, cukup itu saja. Hanya nanti sedikit menambahkan di di RPM-nya, PWM-nya, mohon maaf, bukan RPM, PWM-nya ya. Tapi digital port untuk konektivitas nanti dia kendali roda kanan, roda kiri, ataupun searah jarum jam, berlawanan jarum jam, itu kita cukup sudah menggunakan pin 4567 ini. Nanti kalau misalkan ada tambahan lagi bisa kita gunakan 456, 7, 8, 9 misalkan gitu ya. Nah, itu untuk keperluan PWM. Kemudian, nah ini ya, jadi si arah putaran itu benar terkait dengan positif, negatif, atau plus minus dari
pin si motornya ya. Jadi kalau motor itu yang pin positif si motor, kita hubungkan ke pin positifnya nanti baterai, itu nanti akan berputar misalkan ya searah jarum jam. Kalau kita pun balik atau ganti polaritasnya, yang tadi positif ke positif, minus ke minus, kita balik yang positif ke minus, yang minus ke positif ya. Ini kasusnya untuk pin motor ya, pin motor ya, bukan baterai ya. Baterai bolak-balik nanti kalau di driver ataupun di microcontroller bisa kebakar. Jadi jangan sampai kebalik. Yang boleh kebalik itu ke motornya boleh kita bolak-balik, karena motor itu kan bisa berputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Jadi kedua motor ini kita hubungkan nanti ke pin netral istilahnya ya di relaynya, untuk nanti dia bisa terhubung ke positif, bisa terhubung ke negatif atau sebaliknya. Nah, itu. Baik, saya diinterupsi saja ya kalau ada yang masih bingung, karena saya yakin ini sudah mulai membingungkan. Karena saya pun menjelaskannya perlu effort atau perlu apa istilahnya, perlu pemikiran yang luar biasa ini, karena maksud saya untuk bisa menjelaskan sedetail ini, sebenarnya ini ada mata kuliah sendiri ya, ada mata kuliah dulu namanya misalkan mikroelektronika gitu, itu sendiri yang menjelaskan ini port ini port ini, kalau dibalik seperti apa, seperti pelajaran fisika gitu ya. Tapi karena yang digabung di satu mata kuliah ini, yang itu di satu semester sendiri, nah itu yang agak saya harus mengemas sedemikian rupa agar penjelasannya bisa, menurut saya sudah lumayan bisa diterima gitu. Karena nanti ya yang respon rekan-rekan sekalian lah yang penting ya, kalau misalkan Pak masih kurang paham di bagian mananya, itu yang penting. Kalau misalkan saya hanya ngomong sendiri di sini ya saya sudah biasa sih ngomong sendiri di laptop tanpa ada respon dari orang-orang misalkan gitu. Nah, tapi jangan sampai seperti itu ya, karena kita inginnya mahasiswa juga punya andil mau berinteraksi dengan pengajarnya, jangan sampai nanti ini seperti pengajaran satu arah gitu ya. Jadi saya seperti otoriter gitu, tidak memberikan kesempatan. Tapi sekarang diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menginterupsi ataupun bertanya ataupun mungkin ingin mengoreksi misalkan ya, oh Pak salah Pak, seperti itu boleh ya, tidak masalah begitu ya. Dan ini adalah Arduino Nano ya, yang pinnya sekian banyak itu, dan kalau sekilas dilihat di situ yang paling pojok sini ya, kiri bawah ya, itu ada pin D13, kemudian ada pin 3,3 volt. Saya coba tunjuk. Ini ya. Ini pin D13 atau digital port 13, ini 3,3 volt. Ini referensi A0, analog 1 ya, analog 0, analog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian pin 5 volt di sini, ini juga jadi bisa dari sini nanti menyuplai ke relay modul atau modul relay, ini pin reset, kemudian pin ground juga menyuplai ke relay modul. Nah, ini yang V-in, tegangan input, ini yang tadi dari baterai sini. Nah, ini dari baterai sini yang saya hubungkan 11 volt positif ke P-in, dan yang negatif atau groundnya ke pin GND, ground. Ya, dan ini juga terhubung secara paralel ke nanti modul relaynya. Sampai ini ada Arduino Nano, ada Atmega 328. Nah, ini yang sudah saya buat gambarnya, sudah detailkan lagi ya. Yang saya katakan tadi, kalau di ini gambarnya langsung muncul, ya udah nggak apa-apa muncul. Di penelitian itu harus didetailkan seperti ini ya, misalnya. Nah, langsung saja kita detailkan semuanya ya. Ini ada tambahan di sini di bawah, ini namanya pin ICSP ya, ICSP. Nah, ICSP ini pin yang saya gunakan, tapi hanya saya gunakan pin untuk PCC dan groundnya, karena saya perlu menghubungkannya ke modul relay ya. Ini mungkin ada yang seharusnya terhubung nih ya, mungkin saya lupa ini. Pin GND dari baterai ini juga terhubung ke sini, atau harusnya saya masukkan ke sini aja ya, ke pin di ICSP port ini. Jadi di Arduino Nano ini ada ICSP port ya, atau ICSP saja ya, ICSP pin gitu ya. Yang di sini ada pin PCC atau 5 volt, kemudian ada pin ground di sini. Ini harusnya ada yang dari baterai, langsung saya hubungkan ke sini.
Ya, maksudnya yang dari modul relay yang GND bisa terhubung ke sini. Ini yang saya tunjuk ya. Nah, itu. Nah, kemudian di sini ada 4 motor karena memang yang ada di robot ini ada 4 motor, 4 roda. Tapi roda kanan bagian depan, bagian belakang itu dihubungkan secara paralel. Begitu pula untuk roda kiri, depan, belakang itu juga terhubung secara paralel. Dan kita menggunakan modul relay 4 channel ini. 4 channel artinya ada 4 relay di sini. 2 channel untuk satu roda kanan depan dan kiri ya. Kemudian 2 channel lagi untuk roda kiri depan dan belakang. Maksudnya tadi roda kanan depan dan belakang ya. Dan ini roda kiri depan dan belakang. Nah, posisi pinnya ada di sini nih. Ini makanya saya beri warna berbeda, biru gitu ya. Kemudian ini yang hijau. Kemudian di sini juga biru, kemudian sini hijau. Untuk roda ini ntar satu lagi nih. Nah, ini roda kanan roda kiri. Biar kelihatan jelas ya. Nah, untuk powernya tadi saya sampaikan ini ada baterai 18650 2 kali ya, 2 baterai. Kebetulan saya pasang di depan sini. Nah, ini saya pasang di depan, di atas satu dan di bawah satu. Maaf kalau kepotong ya. Potong karena dia pakai mic dan eraser. Nah, ini di atas dan di bawah. Ini baterainya di sini. Oh, hilang lagi. Nantilah kita hilangkan virtual background-nya biar bisa kelihatan. Nah, di sini ya terlihat bahwa baterainya terhubung ke pin-pin ini. Sudah saya hubungkan ke sini. Sebenarnya kalau misalkan mau dijelaskan lebih detail ada lagi ya. Tapi saya tidak ingin jelaskan karena terlalu panjang. Kenapa harus koneksinya seperti itu? Karena ini nanti ada proses pergantian posisi switch ya atau saklarnya. Jadi di sini kan ada relay ini tadi sudah disebutkan dia saklar elektronik yang dia dipicu untuk menggerakkan saklar ini. Jadi yang pin warna biru nih ya, yang atas untuk motor untuk roda kanan atau motor kanan itu dia satu terhubung ke pin netral di tengah ini. Ya, ini saya tunjuk ini. Pada saat mati atau dia tidak nanti pada saat kita program kita bisa mematikan relay ini ya. Pada saat mati dia akan terhubung ke ground sini. Jadi secara defaultnya dia terhubung ke ground sini. Jadi pada saat ini juga relay yang satunya, relay ini relay 1 yang atas ya, relay 2, 3, 4. Nah, relay 1, 2 untuk motor dan atau roda kanan, relay 3, 4 untuk motor dan atau roda kiri. Nah, jadi yang pin netralnya relay 1 nih, kalau dia mati relaynya ya dia terhubung ke ground. Termasuk juga relay 2 kalau dia mati dia akan terhubung ke ground sini. Nah, kalau nanti kita hidupkan salah satu, maka nanti dia akan terhubung, misalkan relay 1 yang kita hidupkan ya, maka nanti pin netral yang tengah ini akan terhubung ke sini, ke pin positif baterai ya. Ini kan terhubung secara paralel ya ke baterai ini. Sambil diperhatikan ya ini ke baterai. Nah, ini yang pin atasnya juga ini sama pin atasnya relay 2, pin atas relay 3 dan pin atas relay 4 terhubung ke ground atau negatif dari baterai yang ini. Dan ini tidak terhubung sama sekali ke baterai yang tadi itu ya, baterai yang 11,1. Ataupun dia tidak terhubung sama sekali ke Arduino Nano-nya. Secara langsung saya. Jadi power supply-nya dipisah. Karena ini untuk membedakan dan untuk mengurangi resiko nanti apa yang terjadi di motor ini masuk ke microcontroller. Sudah saya pernah singgung di pertemuan sebelumnya. Jadi karena ini ada isolatornya di sini. Kalau saya dulu belajar bukan isolator namanya coupler. Ini ada optocoupler namanya di sini. Nah, apalagi optocoupler? Nah, itu sebenarnya sekali lagi saya sampaikan. Itu mata kuliah tersendiri dulu namanya di mikroelektronika. Nanti dicari saja ya, optocoupler. Dulu namanya TLP 621 kalau tidak salah. Saya tidak bisa melihat ini secara detail karena mata saya kabur untuk melihat serinya ini di di slide ini ataupun di secara fisik modul relaynya ya. Itu dia pakai seri apa. Tapi dulu kalau tidak 621 kalau tidak salah ya, kemudian 521 atau 541 itu saya sudah agak lupa serinya dan saya tidak bisa melihat di sini. Nanti dicari tahu ya, modul relay 4 channel itu menggunakan optocoupler jenis berapa atau serinya berapa. Nah ini, jadi ini koneksi baterainya seperti ini dimaksudkan nanti kita bisa men-switch secara elektronis dengan program yang kita buat di Arduino Nano-nya. Kemudian nanti kita bisa
bisa hidupkan relay 1. Kalau relay 1 hidup ya, relay yang lain mati, maka nanti dia akan terhubung pin netralnya ini ke pin positif. Kemudian pin motor lainnya itu karena dia sudah posisi mati, relay 2-nya, nanti dia akan terhubung ke sini, ke pin atau ke negatif baterai. Karena itu pada saat kita hidupkan relay 1, nanti roda sebagian sebelah kanan itu akan berputar. Nanti kita akan lihat dia berputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam gitu ya. Baik, begitu pula kalau misalkan kita ingin membuatnya berputar sebaliknya, maka kita akan hidupkan relay yang nomor 2 nih ya, relay yang nomor 2, dan kita biarkan posisi atau kita matikan ya posisinya si relay 1. Maka relay 1 yang tadi pin warna biru ini ya, itu akan terhubung ke negatif baterai, dan yang relay 2 yang kita hidupkan tadi, pin yang kedua dari motor yang berwarna hijau ini akan terhubung ke positif baterai. Jadi sudah berbalik ya. Otomatis nanti putaran motornya juga akan berputar sebaliknya dari yang tadi awal ya. Yang tadi kita menghidupkan relay 1, sekarang relay 1-nya yang kita matikan, relay 2-nya kita hidupkan. Nah, itu berlaku pula bagi relay ini ya, yang 3 dan 4 sama, sebenarnya sama, cuma nanti berbeda arah putaran. Karena berbeda arah putaran itulah nanti yang membuat si robot ini bisa bergerak maju, mundur, ataupun belok kanan atau belok kiri. Nah, kira-kira itu ya, sampai sini dulu nih. Karena mungkin ada yang masih belum paham dari apa yang saya sampaikan sampai sini. Coba perhatikan dan amati gambar ini. Karena sekali lagi ini yang dijadikan akan saya jadikan bahan untuk soal UTS di pekan depan. Jadi kalau ada yang tidak paham, dihabiskan di pertemuan kali ini. Ya, jangan sampai nanti sudah diberikan soalnya, terus nanti bertanya lagi, Pak itu menjawabnya seperti apa? Atau Pak terus itu pinnya terhubung kemana? Sudah saya jelaskan di pertemuan kali ini. Nanti yang saya minta apa? Nanti ya, kita lihat dulu. Wenta atau Meliani atau Rini apa Rina ya? Atau Gusman, atau Ilmi, atau Muhammad Ilmi, atau siapa lagi tadi? Sabdayanur, saya mungkin lumayan hafal ya. Nah, kemudian mungkin tidak banyak, tidak ke semuanya. Ya, silakan. Halo, Anam? Ya, Pak. Oh iya, masih ada. Wenta? Ya, lagi sarapan mungkin. Nah, Rina? Siti Aulia? Iya, Pak. Oh iya, ada. Alhamdulillah. Azmi? Pak Hari? Ya, mungkin masih sarapan juga ya. Siapa ini? Azmi ya? Ini ada yang ditanyakan Azmi. Yo, mumpung diberikan kesempatan bertanya, nanti saya tutup kesempatan bertanyanya ya. Misalkan di grup Pak ini untuk kalau UTS ya tidak boleh bertanya tentang terkait dengan jawaban UTS-nya ya. Kalau terkait Pak menjawabnya dikirim lewat apa itu mungkin saya jawab. Nah, jadi sekaranglah waktunya untuk bertanya sebanyak-banyaknya terkait dengan apa yang ada di slide ini ya. Karena ini yang akan saya jadikan sekali lagi bahan untuk UTS sepekan depan atau pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan panjang umur ya. Kita bisa sampai ke UTS, sampai UAS dan seterusnya gitu. Amin. Ya, silakan. Kalau tidak ada berarti saya anggap paham ya, karena saya akan masuk programnya nih. Pak. Ya, silakan. Itu yang warna oranye itu apa? Warna oranye yang mana? Ini? Panah, yang panah. Oh, panah ini ya? Iya. Baik. Ini siapa nih? Anam ya? Enggak, Pak. Iya, saya tidak melihat ini. Tadi suara siapa? Mohon maaf. Itu Pak yang waktu minggu sebelumnya Pak, Hairul Rizal. Oh, Hairul Rizal. Baik, Rizal. Terima kasih, Rizal. Yang tadi yang oranye ini ya, yang gambar oranye ini tadi sudah saya sebutkan, ini jalur kontrol. Jadi nanti kita akan memberikan sinyal atau signal dari microcontroller ini atau dari Arduino Nano ini ya ke modul relay. Nanti kalau misalkan gini,
Kalau misalkan modul ini terhubung misalkan ya, ini pin satunya di sini misalkan ya, terhubung bukan misalnya ini pin D4 ya, terhubung ke pin 1 kalau tidak salah ingat di sini ya. Dan ini kalau misalkan kita beri logika 0 nih ya, di pin D4 ini, maka nanti akan menghidupkan relay 1 gitu. Kalau misalkan yang kita berikan adalah logika 1 nih ya, di pin input 1, maka nanti relay yang 1 juga akan mati. Nah, tadi ingat kalau dia posisinya mati, dia akan terhubung di sini ke pin sebelah ini yang sebelah atas, atau dia terhubung ke jalur negatif baterai. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya hanya orange ini jalur kontrol. Kita bisa beri logika 1 dan bisa beri logika 0 di sini. Di pin D4 sampai D7. D4, D5, D6, dan D7. Nih ya, ini pinnya di situ. Yang kita bisa berikan nanti di programnya, atau kita bisa program. Jadi kalau misalkan saya ingin mengontrol relay 1 dan 2, maka saya akan berikan sinyalnya itu di pin D4 dan D5. Jadi ini untuk motor kanan, kemudian ini untuk motor kiri D6 dan D7. Seperti itu ya. Kira-kira jelas ya, Khairul Ijal ya? Jelas Pak, cuman itu banyak titik-titiknya tuh apa Pak? Yang titik-titik yang ini? Iya Pak. Oh, itu sebenarnya solderan dari pinnya ya, karena pinnya sebenarnya yang digunakan di bawahnya, yang pin headernya ini. Ntar saya matikan dulu ya, background ini ya, background virtual backgroundnya saya matikan, biar tidak mengganggu kalau saya menunjukkan baterainya jatuh. Kemudian terlihat. Nah, ini sebenarnya kan ini yang terlihat tadi di slide ya. Kalau saya balik, nah ini kan ada pinnya yang lancip-lancip ini. Nah, ini yang sekarang saya tunjuk ini. Nah, ini saya tunjuk inilah tadi pin D4, D5, D6, dan D7. Ini ada. Ini kalau saya balik kan jadinya seperti ini. Nah, tapi ini kebalik gitu. Nah, ini. Ya, kan nih kalau terlihat di slide itu seperti ini. Nah, sebentar saya pin dulu deh. Saya matikan dulu share screen. Biar kalau saya pin. Nah, lebih besar. Ya, biar terlihat lebih besar ya. Ini yang terlihat oleh Khairul dan kawan-kawan di slide tadi. Kalau saya balik nih ya. Ini tadi yang sebelah sini yang terlihat ya. Ini saya tunjuk. Ini saya putar. Nah, ini dia. Ini tadi pin D4, D5, D6, dan D7. Ini kalau diputar 180 derajat kan jadinya seperti ini. Nah, yang terlihat bagian ini. Karena memang yang ada informasi nomor pinnya itu di sini nih. Ini saya tunjuk. Ada di sini. Informasinya dari D0, D1, D2, D3, D4 sampai D12 kalau tidak salah lihat ini. Nanti D13-nya ada di sebelah sini. Nah, itu ya Khairul Rijal ya. Ya, jadi ini yang berwarna putih-putih titik itu sebenarnya solderan dari sininya. Nah, ini. Solderan dari pin header yang atas ini. Nah, ini yang lancip-lancip ini. Jadi pada saat dia disolder di PCB-nya ini seperti itu. Kalau tidak salah dulu saya yang nyolder. Karena ini waktu dibeli itu dia headernya ini lepasan. Jadi harus disolder sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Baik, ini biarkan saja background berwarna hijau di belakang saya. Saya masuk ke share screen lagi. Baik, nah ini ya tadi ya. Ada lagi kira-kira nih. Ini pokoknya harus habis hari ini nih pertanyaannya nih. Ilmi. Ya walaupun waktunya tinggal mungkin 11 menitan ya. Baik, karena belum ada respon dari Muhammad Ilmi. Kita terus saja dulu ya. Baik, intinya sebenarnya ada yang berubah ya dari yang saya sampaikan di sebelumnya. Tadi ada apa sih namanya? Kalau sebelumnya kan tidak menyebutkan ada 4 roda ya, walaupun sudah ada 4 roda. Cuman maksud saya gambarnya hanya 2 roda, tapi sudah saya sebutkan di sini.
Kemudian sumber informasinya juga sudah saya sebutkan, ada pin ICSP juga di situ. Kemudian baterainya sekarang jadi 2. Alhamdulillah. Baterai 1 untuk suplai motor, 1 lagi untuk suplai si mikrokontroler atau si Arduino Nano-nya ya. Kemudian, nah ini tadi kita terus ya, kita coba lihat programnya dulu ya. Nah, yang seperti biasa ya, kalau kita menggunakan mikrokontroler ini saya pasang dulu ya. Kita perlu melakukan inisialisasi pin dulu ya. Nah, ini baru USB saya sudah naik ke Arduino Nano ya. Nah, kita akan mencoba hari ini mengetes robot ini ya. Sebenarnya yang dites motornya, robotnya belum semua secara keseluruhan. Dan yang pertama kita melakukan inisialisasi program di program ini terkait dengan mode dari pin sebentar nih. Nih, sebentar saya hapus dulu nih. Ini kenapa ada LED? Bentar ya. Sekali lagi biar tidak menyesatkan. Inisialisasi pin untuk pengendali motor. Nah, ini seperti biasa ya, karena ini saya ambil dari program, sebenarnya programnya program Bloom. Saya ambil kemudian saya ubah ininya, apa namanya, konstruksi programnya. Itu biar saya tidak mengetik semua void-nya aja, tapi ternyata tetap harus saya ketik void-nya. Kita share screen lagi. Nah, saya masuk ke Zoom meeting, share screen lagi. Baik, ini dia. Ini ya, inisialisasi pin untuk motor, semua pinnya 4567 disetting sebagai output. Kenapa disetting sebagai output? Karena kita tidak perlu input sementara ini ya. Jadi kita hanya setting dia sebagai output dulu. Baik, cepat dulu karena ini waktunya terbatas. Kemudian untuk program yang kita bisa gunakan untuk mematikan semua motor, karena ini penting ya, nanti pada saat kita ngetes itu perlu kita matikan dulu semua motornya. Jadi matikan, kemudian hidupkan yang mana yang ingin dihidupkan gitu ya, baru kita akan hidupkan. Nah, caranya mematikan semua nanti yang ada di pin 456 itu kita beri logika 1 semua. Nah, kalau diberi logika 1 nanti si relaynya akan mati semua. Ada posisinya posisi off semua. Nah, kemudian untuk dia bisa bergerak maju maka kita perlakukan ini. Nah, ini tadi yang saya katakan ya. Kalau kita melakukan pemrograman untuk dia bisa bergerak maju, maka kita lihat untuk roda kanan ya. Roda kanan itu kita harus putar dia searah jarum jam. Coba bayangkan, ini roda, ini si robot. Serobotnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Bentuknya ini roda kanan, ini roda kiri. Nah, ini dua-duanya ya, kanan kiri, ini kanan, kemudian ini kiri. Mudah-mudahan benar nih ya. Nah, coba bayangkan sekarang, ini lampunya mati. Nah. Padam, mudah-mudahan lagi. Ya, saya sekarang pakai hotspot dari HP saja. Baik, kemudian tadi ya, bayangkan sekarang kita melihat si robot ini dari atas, kemudian kita bayangkan si roda kanan itu berputar searah jarum jam, ya, searah jarum jam, roda kanan dan roda kiri berlawanan jarum jam ya. Nah, kalau demikian maka nanti si robot ini kalau kita jalankan ya, dia akan nanti membuat seolah-olah ya, bukan seolah-olah, memang akan membuat robot ini bergerak maju ya dengan kondisi seperti ini. Nah, bagaimana caranya membuat si roda kanan ini berputar searah jarum jam? Maka yang kita lakukan adalah memprogram atau menghidupkan relay yang terhubung ke pin 5 tadi. Digital pin 5 ya. Karena kan kita gunakan 4, 5, 6. Nah, yang si
ini artinya relay 2 ya kalau tidak salah ya. Yang kalau di gambar tadi, maka ini yang nanti akan hidup. Jadi itu yang akan hidup, yang satunya akan menghubungkan dia ke ini ya, ke negatif ini, pin negatif untuk digital pin 4 itu, dan terhubung ke relay 1 itu nanti terhubung ke sumber baterai negatif, dan yang pin digital 5 dia akan menghubungkan motor itu di relay 2-nya ke tegangan positif. Jadi itu yang membuat dia nanti berputar searah jarum jam. Nah, begitu pula sebaliknya dengan yang roda sebelah kiri ya, sebelah kiri, dia akan berputar searah jarum jam dengan memberikan atau menghidupkan relay yang terhubung ke pin 6 ini atau relay 3 ya. Dan relay ke 4 ini yang terhubung ke pin 7 itu kita posisi matikan. Nah, itu nanti seperti itu untuk dia nanti bisa bergerak maju. Kita terus dulu ya, waktunya hampir habis nih. Potong mati lampu lagi. 2 mungkin sekitar 5 menit. 5 tambah 3, 5 tambah 2, 7 menit ya. Cukup lama nanti bisa lihat. Nah, ini untuk mundur sebaliknya ya. Jadi sebenarnya kalau dari proses tadi maju, itu saya hanya mengubah yang tadi high jadi low, yang low jadi high. Itu maka akan sebaliknya semuanya ya. Yang 4 digital write, perintah digital write ini, kita ubah ke 4-4-nya dari yang tadinya high ke jadi low, maka itu akan membuat si robot ini bisa bergerak mundur. Nah, ini ya, seperti ini. Jadi seperti itu yang kita lakukan. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat dia bisa bergerak berbelok ke kanan, itu hanya tadinya kalau maju itu ya roda kirinya searah jarum jam, misalkan roda kanannya berlawan jarum jam, itu yang kita balik. Ya. Nah, ini. Jadi jadi pertama yang kita perlu lakukan adalah membayangkan dulu, oh kalau jarum jam itu berputar kemana? Kalau roda kanan itu berputar seperti jarum jam berputar, itu seperti apa gerakannya? Dengan yang kiri itu ya, ini ya, yang kiri itu berlawanan jarum jam, yang kanan ini juga berlawanan jarum jam. Maka nanti robot itu akan bergerak ke kanan ya, atau berbelok ke kanan. Pergerakannya adalah belok kanan. Nah, sebaliknya ini yang ini lagi kita copy paste, kemudian kita balik semuanya, yang low jadi high, yang high jadi low ya, sambil diperhatikan ya. Nanti kalau misalkan saya share ininya, slide-nya bisa sambil dipelajari ya. Nah, dengan demikian nanti yang tadinya belok kanan menjadi belok kiri. Itu aja sebenarnya, sederhana ya. Jadi yang kita buat sebenarnya hanya 2 ya, maju dan juga belok kanan misalnya. Kita pikirkan. Karena kalau tadi maju kita balik semuanya jadi mundur, yang belok kanan kita balik semuanya datanya kami jadi belok kiri. Nah, itu ya, sesederhana itu sebenarnya. Tapi kalau tadi dipikir rumit di awal itu bisa jadi rumit juga. Nah, sekarang kita coba lihat ya atasnya. Sekarang yang program tadi saya stop share dulu, saya ganti share screen-nya ke Arduino IDE. Nah, ini programnya saya fullkan dulu. Mutakin bisa terlihat anunya, program Arduino IDE-nya? Lihat, Pak. Baik, terlihat ya. Ini Anam yang jawab. Baik, sekarang coba. Tadi saya janji memperlihatkan ini. Ini adalah versi Arduino 18.13 ya. Nah, tadi kalau misalkan ini terhubung ke COM3 ya. Arduino board-nya Arduino Nano ya. Sini. AVR board Arduino Nano ini saya tunjuk. Nah, ini saya katakan tadi, dia terhubung ke ATmega 328P yang old bootloader ya, bootloader. Sini. Kalau nanti di setting ATmega 328 saja itu tidak bisa diprogram. Kecuali nanti rekan-rekan sekalian menggunakan Arduino Nano yang versi baru ya. Ini versi 3 yang saya gunakan. Mungkin ada versi 4 atau versi 5. Saya belum ngecek di pasaran yang dijual di sana sudah versi berapa. Yang saya punya ini versi 3 ya. Jadi ada versi 1, versi 2, yang ini versi 3. Nah, kalau misalkan yang terbaru bisa jadi hanya cukup kita menyetingnya ATmega 328 di sini sudah selesai gitu ya. Baik, karena sudah ke program, coba kita lihat ya. Tadi inisialisasinya tadi setup ya, kemudian ini matikan motor. Ini saya tidak bisa zoom karena di Arduino IDE ini tidak seperti kalau ini kan bisa di zoom ya. Maksudnya file fontnya sebenarnya bisa saya ubah preference-nya di sini. Bisa ternyata, saya lupa. Font size-nya jadi ke 30 ya.
ke 35. Oke. Nah, ini sudah bisa lebih lebih kelihatan nih, mudah-mudahan. Nah, tadi yang mundur, kita yang maju. Jadi ini maju, ya. Ingat mengetik ini jangan sampai salah ya nanti ya. Kalau walaupun nanti, jadi saran saya ini tetap diunduh programnya. Karena pada saat nanti mengetik program itu kalau tanpa ini ya, itu nanti akan tidak bisa berwarna-warni seperti ini. Dan saya takutnya salah seperti pada saat mengambil mata kuliah microcontroller. Karena void ini kalau ditulis V-nya besar itu tidak akan jalan programnya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sekalian nanti ada waktu, tolong ini di-download programnya, walaupun tidak bisa memprogram secara langsung robotnya, nanti pada saat ujian tengah semester misalkan atau ujian akhir, itu bisa nanti mau uji cobanya di ininya dulu, di Arduino IDE-nya itu. Minimal itu pada saat di-compile tidak ada yang error. Nah, jadi pada saat di-copy paste ke lembar jawabannya itu tidak ada yang salah. Ya, karena sudah koreksi di sini ya, di Arduino IDE-nya. Ini tadi maju, mundur ya, kemudian belok kanan dan belok kiri. Coba sekarang kita program ya. Saya masukkan sini. Sudah memprogram ya. Nah, sekarang udah jalan ya. Terdengar tidak ya dia robotnya bergerak? Mungkin kayak gini kalau Benar, Pak. Dengar Pak. Benar, Pak. ya, dia sedang bergerak maju, mundur, belok kanan, belok kiri. Dan terus looping seperti itu ya. Coba dilihat ya, ini ada nyala-nyala relaynya. Ada pergantian kan? Nah, itu dia. Itu data yang tadi kita berikan di sini, yang tadi ditanyakan Khairul Rijal, itu sudah nyala-nyala di situ. Kalau nyala itu dia artinya aktif ya. Kalau di program sih kita beri logika 0, maka indikator di relay modul ini akan menyala. Kalau yang tidak diberi logika 0 atau beri logika 1, maka dia akan aktif. Nah ini. Agak ini biar kelihatan. Nah ini terbiasa ya. Tapi ini kalau misalkan saya cabut ya USB-nya ya. Nah ini kan dia akan mati nih. Karena si Arduino Uno-nya tidak dapat suplai. Sekarang coba kita suplai dari eksternal. Saya ambil kabel sebentar ya. Mohon maaf sebentar dulu ya. Nah, ini sekarang saya coba hubungkan. Hubungkan Arduino Nano-nya ke sini. Ke sumber suplai baterainya. Sini ya. Ini V-in-nya sini. Dan ini ground-nya. Nah, kita pastikan dulu di slide-nya. Nah, biar tidak salah. Karena kadang mata saya lihat dulu. Ini ground-nya ada di pin kedua. Nah, sekarang ya, ini sudah tanpa USB lagi karena dia sudah dapat suplai dari baterai sini. Dan ini dia sudah berhidup ya. Nah, sebenarnya tinggal di lem atau di klem ya, istilahnya ke sini ke bodinya robotnya. Ini dia sudah bisa bergerak maju. Nanti ya saya lem dulu, kemudian nanti saya perlihatkan videonya dia bisa bergerak maju, mundur, belok kanan, belok kiri gitu ya. Untuk rekan-rekan sekalian bisa lihat. Karena kalau di sini saya tidak bisa ngelepas ini di lantai. Dan ini nanti akan copot sendiri ini. Jadi ini sudah tidak terhubung ke USB lagi ya. USB ini sudah saya lepas ini. Nah ini kalau sudah kita program ya kita tinggal mengandalkan nanti power supply dari baterai ini. Baik, kira-kira itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari sini. Nah, saya stop share screen dulu. Saya sekarang pin ini. Nah, biar bisa terlihat lebih jelas nih. Suaranya berisik ya.
Inilah suara motor kalau Iya, Pak. kita menggerakkan roda. Kayak gini. Ini belum kita pasangin sensor ya. Kemudian nanti kita bisa segera memasangkan sensor. Atau saya inginnya ini bisa dikendalikan dari handphone. Nanti kita pasangin Bluetooth modul, insya Allah. Lama, Pak. Tahan, Pak. Gimana? Tahan lama. Bentar, suaranya ini berisik. Bentar. Iya, Anam. Tahan mobil ini lama, Pak. Batena. Mohon maaf nih, suaranya kurang jelas nih di saya nih. Boleh diketik saja Anam, kalau misalkan jadi ini jaringannya orang ini jaringan internet di kampus tadi mati lampu ya. Coba diketik Anam. Sebentar ya kawan-kawan ya, kita menunggu kawan kita dulu. Iya, Anam. Anam sudah mengetik pertanyaannya? Halo, Anam? Oke, kita menunggu ya, sebentar ya. Rekan-rekan sekalian ini, saya menunggu tadi. Di sini memang kurang jelas kalau dari rekan-rekan sekalian itu. Tadi saya menggunakan internet dari hotspot di handphone ini. Biasanya kalau yang hotspot di kampus itu kencang. Silakan. Oh ya, kalau baterai itu saya tidak bisa memastikan berapa lama ya. Ini tergantung nanti kalau si baterai 1000 mAh ini ya, yang 11,1 volt ini hanya dipakai untuk menyuplai Arduino si Uno, ini Arduino ini. Arduino kecil ini, saya kira ini bisa tahan berminggu-minggu ya, kalau hanya menyuplai ini ya. Tapi karena dia kan perlu baterai eksternal ini yang ini untuk menyuplai motornya. Nah ini yang nanti yang cepat habis ini. Mungkin kalau dipakai sejam itu full, tidak sampai 1 jam bisa jadi sudah habis ini. Karena apa? Karena memang motor itu kan perlu daya yang lebih besar dari sekedar, kalau Arduino Nano ini kan dia kecil daya yang digunakan itu. Jadi kalau misalkan diberi baterai 1000 mAh ini, 11,1 volt ini bisa, menurut perkiraan saya bisa berminggu-minggu baru habis gitu. Atau kalau tidak ya seminggu lah kira-kira baru kita cas lagi. Karena dia hanya menyuplai itu aja. Apalagi dipakainya hanya sesekali gitu kan, tidak 24 jam gitu. Nah kira-kira itu ya jawabannya ya. Karena waktu kita sebentar, masih ada waktu tidak? Nah karena waktunya sudah habis, karena nanti jam 10:10 bisa jadi ada dosen lain yang kuliah lagi ya. Oke, sama-sama anak. Nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan materi ini, sebelum nanti pekan depan kita ujian tengah semester ya. Jadi kalau ujian tengah semester nanti kalau terkait dengan materinya saya tidak akan jawab lagi. Tapi kalau misalkan sebelum UTS silahkan ditanyakan dulu. Asal jangan bertanya Pak nanti soalnya apa, jangan itu ya. Saya sudah sebutkan tadi kira-kira ada dua pertanyaan gitu terkait dengan materi kita hari ini. Jadi nanti bisa jadi saya minta menjelaskan saja. Jadi videonya saya upload gitu ya, atau rekaman ini kan saya upload lagi. Nanti tolong didengarkan lagi penjelasannya. Kalau misalkan belum jelas apa yang saya jelaskan di video yang saya unggah itu, bisa ditanyakan lewat grup ya. Jadi jangan sungkan bertanya, jangan kalau maksudnya kalau di Japri itu kan nanti kan kawan yang lain tidak tahu apa yang ditanyakan. Jadi saling berbagi saja. Walaupun misalkan pertanyaannya sudah pernah ditanyakan oleh kawan yang lain, tidak apa-apa. Jadi maksud saya kalau ada yang bertanya itu kawan yang lain bisa tahu juga. Mungkin kalau si Anam bertanya tadi, itu sebenarnya ingin ditanyakan juga oleh Ibrahim misalkan, tapi Ibrahim belum sempat bertanya atau ingin ditanyakan juga oleh Ilmi atau Yuniar gitu. Tapi kebetulan Yuniar masih sungkan bertanya lewat chat atau lewat tadi langsung seperti Anam tadi ya. Jadi bisa terwakili dengan kawan yang lain. Itu ya, jadi saya minta silakan nanti, ini mudah-mudahan segera saya bisa unggah videonya yang hari ini, bisa dipelajari, ditanyakan apa yang tidak paham, seperti tadi Khairul Rijal sudah bertanya apa yang warna oranye itu apa gitu, atau yang warna ini di screenshotkan saja gitu ya. Oh yang ini saya tidak paham Pak, ini untuk apa, ini untuk apa, atau di program yang tadi sudah saya berikan contohnya, ini maksudnya apa, nanti saya jelaskan saja di grup kita insya Allah. Nah jadi biar tidak ada yang mungkin
tidak paham pada saat, karena memang waktunya terbatas sekali lagi ya. Jadi dari situ nanti kawan-kawan yang tidak paham, kawan yang lain juga insya Allah jadi ikut paham dengan penjelasannya. Baik, sekira itu. Terima kasih, mudah-mudahan panjang umur kita, sehat Iya, walafiat, diberikan kesempatan untuk bertemu lagi. Ingat, pekan depan insya Allah ujian tengah semester. Jangan sampai lupa ya, nanti UTS, presensi UTS-nya juga saya coba. Nanti lihat sudah disediakan apa belum oleh si Prodi. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Tadi ada Iya, Pak. proses mati lampu dan saya tidak bisa live streaming karena tadi internetnya bermasalah. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan partisipasi serta responnya tadi ya untuk beberapa kawan dan semuanya saja yang sudah respon. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.